Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa washabihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wal ulama'i wa li kulli masami kulli kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa nasallu bainahum yawmiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila sa'iril awliya'i tisati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal mujtahidin wal fasirin wal muhaddisin wa jami' masyayikhina masyayikhin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila ruhi al-imam mujaddidil Islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ummahatina wa hadirin fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai halaman 19. Kitabul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi
ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabul ilmi, kitab ilmu, wa fihi, dan di dalamnya sab'atu abwabin, 7 bab. Al-babul awwalu, bab pertama, fi fadlil ilmi, di dalam menerangkan fadlil ilmi, keutamaan ilmu. Wa ta'limi, dan mengajar. Wa ta'allumi, dan belajar. Kalau bahasa Indonesia ya belajar, mengajar. Bahasa Arab mengajar dan belajar. Al-babus tsani, bab kedua, fi bayani fardhil aini, fi bayani, di dalam menerangkan fardhil aini, fardu ain, wa fardhil kifayati, dan fardu kifayah, minal ulumi, dari beberapa ilmu. Wa bayani khatil fikhi wal kalami min ilmi dini. Wa bayani, dan menerangkan khatil fikhi, khati, batasan-batasan, al-fikhi, ilmu fikih, wal kalami, dan ilmu kalam. Min ilmi dini, dari ilmu agama. Wa bayani, dan penjelasan ilmil akhirati, ilmu akhirat. Wa ilmi dunia, dan ilmu dunia. Paham toh ilmu kalam niku napa? Ilmu kalam niku kalau bahasanya orang di luar pesantren, di luar ilmu agama Islam, ya ilmu teologi. Anak wong ngeceh juga tadi diam, kan ngerti ilmu kalam. Ilmu kalam itu sebenarnya ilmu bicara, jadi ilmu tentang ketuhanan. Bahasa Inggrisnya teologi. Ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan, memikirkan tentang keberadaan Tuhan, kondisinya Tuhan, pokoknya yang berkaitan dengan ketuhanan. Al-babus salisu, bab ketiga, fima ta'adduhul ammatu, fima, tentang apa
yuhsabuhu yang dihitung al-ammatu oleh orang awam. Min ulumiddini dari ilmu agama. Walaisa dan tidak ada minha dari ilmu agama. Wa fihi dan di dalamnya bayanu jinsil ilmil madhmumi. Bayanu menjelaskan jinsil ilmi jenisnya ilmu, al-madhmumi yang tercela, wa qadrihi dan kadarnya. Al-babur rabi'u bab keempat. Fi afatil munadharati, fi afatil munadharati di dalam menjelaskan afatil munadharati. Afati bahaya, al munadharati perdebatan. Wasababi ishtighalin nasi, wasababi dan menyebabkan ishtighali kesibukan an-nasi manusia bil khilafi dengan berselisih, wal jadali dan bertengkar, al-babul khamisu bab kelima. Fi adabil muallimi wal muta'allimi, fi adabi di dalam menerangkan adabi etika, al muallimi mengajar, wal muta'allimi dan belajar. Nah, mu'allim ini ku pengajar, ya, muta'allim sing belajar. Jadi nerangke etika, lek niki diterjemahkan bahasa niki.
etika guru dan siswa dan murid berarti wis dhuwur ya. Jadi ini jalan terjemahkan fi adabil muallimi wal muta'allimi, menerangkan etika ya. Apa bahasa tadi guru itu kenapa? Pengajar, pendidik, tapi ini bukan pendidik ini telah diterjemahkan. Maksudnya ini etika seorang guru dan murid. Nah, jadi muallim niki guru wal muta'allim murid. Etika guru dan murid ngoten mawon. Referensi kitab kuno, pengajar dan pelajar. Terjemahan kuno malah kayaknya lebih tepat pengajar dan pelajar. Biasanya ini bingung ya, jangan terjemah saya murid jadi peserta didik ngoten niku. Terus gini enten istilah malih warga belajar. Nanti diterjemah nopo nggih. Nah, nek muallim niki pengajar wal muta'allim pelajar. Jadi maksudnya guru kali murid yang lebih populer. Al-babus sadisu ibn al-babul khamisu, bab kelima, fi adabil muallimi, menjelaskan adabil muallimi etika pengajar, wal muta'allimi dan pelajar. Kayak kuno banget tuh. Tapi ini sing tepat, kayaknya tepat ya, pelajar kali pengajar. Pelajar kan orang yang menuntut ilmu, pengajar adalah orang yang memberikan ilmu. Mungkin ganti menteri, ganti istilah. Peserta didik, warga belajar. Kalau ngalami iki apa ya? Sekolah mawon kan SMP jadi SLTP, SMA jadi SLTA, balik jadi SMU, jadi SMA malih. Diterjemahkan boten ana sesuai kali arti katanya menurut kamus. Al-babus sadisu, bab ke-6, fi afatil ilmi wal ulama. Fi afatil ilmi, menerangkan afatil ilmi, bahayanya ilmu, wal ulama dan bahayanya ulama. Fi afatil ilmi wal ulama'i, di dalam menerangkan atau menjelaskan bahayanya ilmu dan bahayanya ulama. Wal alamatil fariqati, wal alamati dan tanda-tanda, al-fariqati yang membedakan baina ulama'id dunya wal akhirati,
ulama dunia, wal akhirati dan ulama akhirat. Jadi ulama ngeten kalih, ulama mung donya tok kesibukane kalih donya lan akhirat. Al-babus sabi'u, bab ke-7, fil akli, menjelaskan logika. Wa fadilatihi, yang kitab terbitan lain Pak Fadlihi ngoten. Baca redaksi niki wa fadilatihi kali wa fadlihi. Wa fadilatihi, dan kelebihan akal atau logika. Wa aqsamihi, dan pembagian akal. Wama, dan sesuatu ja'a, datang. Wama, dan sesuatu ja'a, yang datang. Fihi, padanya akal, ya. Minal akhbari, menurut hadis-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab pertama. Fi fadlil ilmi, di dalam menjelaskan fadlil ilmi, kelebihan ilmu. Wa ta'limi, dan kelebihan mengajar. Wa ta'allumi, dan kelebihan belajar. Wa syawahidihi, dan dalil-dalil minan nakli, dari dalil nakli, wal akli, dan dalil akli. Apa bedanya nakul kali akal? Jadi enten dalile ten Quran hadis, berarti niku nakli. Dan dalile mboten enten, tapi niki berdasarkan pengembangannya akal, penelitian dan sebagainya, niku namanya dalil akli. Wa fadilatil ilmi, fadilatul ilmi, fadilatul ilmi, kelebihan ilmu. Syawahiduha,
dalil-dalilnya minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah niki redaksine sampai wa ulul ilmi. Sing lawas enten qaiman bil qisti. Nah sing anyar dengan tambahi qaiman bil qisti. Enten iki lek duwe cetakan akeh, percaya cetakan tok ya kadang-kadang salah redaksi ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahida, ngakoni, mengakui siapa Allah, annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha, tiada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia, kembali pada Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat pun mengakui, okay, wa ulul ilmi, orang-orang berilmu. Qaiman, okay, jumeneng. Apa bahasa jumeneng? Bil qisti, dengan tegak. Jadi berdiam dengan tegak. Syahidallahu, Allah mengakui, annahu, bahwa sesungguhnya, la ilaha, tiada Tuhan, illahu, kecuali Dia, Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat pun mengakui, wa ulul ilmi, dan
berilmu, qa'iman, yang tegak, bil qisti, dengan adil. Fanzur, maka lihatlah. Fanzur, maka lihatlah. Kaifa bada'a, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Kaifa, bagaimana, bada'a, memulai, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, binafsihi, dengan dirinya. Wasanna, dan menduai, bimalaikatihi, dengan malaikatnya. Wasallasa, dan menikahi, bi ahlil ilmi, dengan ahli ilmu. Wa nahyuka, cukuplah kiranya, bihadza syarafan wa fadlan, bihadza syarafan, dengan kemuliaan ini, wa fadlan, dan kelebihan ini. Saya bihadza syarafan wa fadlan, dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Wajalalan, dan ketinggian, wanublan, dan orang-orang berilmu. Waqala Allahu ta'ala, waqala, dan berfirman, siapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i, mengangkat, siapa Allah, alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina,
dan orang-orang utul ilma yang diberi ilmu, darajatin dengan beberapa derajat. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala berkata, siapa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma, dari keduanya. Lil ulama'i, lil ulama'i, bagi ulama, lil ulama'i, bagi atau untuk ulama, darajatun, beberapa derajat. Fauqal mu'minina, di atas orang-orang mukmin. Bisa bagi mi'ati darajatin, bisa bagi mi'ati darajatin, bisa bagi mi'ati dengan 700 darajatin, derajat. Ma bainat darajataini, ma, ya, sesuatu, bainat darajataini, di antara dua derajat, masirohu, perjalanan, masirotu, perjalanannya, khamsi mi'ati amin, khamsi mi'ati, 500 amin tahun. Wa qala Allahu ta'ala, wa qala, dan berfirman siapa Allahu, Allah ta'ala maha luhur. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hal, apakah, yastawi, sama, alladzina, orang-orang, ya'lamuna, yang berilmu, walladzina, dan orang-orang, la ya'lamuna, yang tidak berilmu.
Waqala ta'ala, waqala dan berfirman, siapa? Ta'ala, Allah Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama sesungguhnya, yakhsha yang takut, Allah kepada Allah, min ibadihi dari hamba-hambanya. Siapa? Al ulama'u, para ulama. Tapi sekarang kalimatnya dibalikin, nama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut ini Allah kepada ulama, bukan ulama yang takut. Makanya jangan salah baca ini ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau jenengan membacanya innama yakhsyallahu, bahwa yang takut adalah Allah, min ibadil ulama, kepada hamba-hambanya yang jadi ulama. Makanya sampai hewan-hewan juga jadi ulama. Ini dalilnya. Kleru moco ibu, aja diseneni kleru jian, wajahnya di ngajeni. Saya ya rada guyu ya gitu. Waqala ta'ala, waqala dan berfirman, siapa? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, kafa, cukup, billahi, Allah, syahida, yang menjadi saksi, baini, antara aku, wa bainakum, dan di antara kalian semua, waman, dan orang, indahu, yang bersamanya, indahu, yang di dalamnya, ilmul kitab, yang memiliki ilmu kitab. Oke, ini kalau jelas masih. Ini bab ilmu dok dawa niki dionceki kali Imam Ghazali, sangat panjang. Al-babul awalu fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi. Iki cik nerangno sabab dari mari. Pertama, fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi, menjelaskan kelebihan ilmu dan mengajar dan belajar. Kita kalau tidak tahu sesuatu kita, maka tidak akan bisa membandingkan kelebihan sesuatu itu. Ini ada produk A dengan produk B. Jenengan tidak akan bisa membandingkan A dengan B kalau tidak punya ilmunya. Oke. Ini ada kendaraan merek A, kenapa kok mahal? Ini merek B, murah. Jenengan pilih yang mana? Kalau nggak ngerti fadilahnya, kelebihannya, pasti kita memilih yang murah, sama-sama kendaraan. Ini HP, fadilahnya apa? Nah, kelebihannya apa? Kalau ini harganya murah karena masih 2G. Kalau itu kok mahal sampai 12 juta, yaitu sudah 5G. Oke, itu
kan mengerti kelebihan-kelebihannya. Orang kalau tidak berilmu, mana mungkin bisa mengerti fadilahnya sesuatu. Sholat pun kalau kita nggak memahami ilmunya sholat, kita nggak akan tahu fadilahnya sholat. Bagi Pak Tukang, kalau nggak tahu ilmunya dikasih semen A dengan semen B, semen C, wis pokoknya dicaruh baik. Padahal Pak Tukang punya ilmu, maka dia bisa milih, oh ini yang baik, oh ini yang nggak baik, oh ini yang kualitasnya jelek. Maka di sini fi fadlil ilmi, pertama adalah fadilah atau keutamaan ilmu. Kita punya anak nakal, kita beritahu sesuatu yang nggak bisa paham, karena apa? Nggak punya ilmu. Makanya supaya anak itu paham, maka kita harus memberinya dia ilmu. Nah, apapun kalau nggak tahu ilmunya, kita nggak akan bisa melakukan. Fadilahnya puasa apa? Poso nggak akan luwe kok tambah dilakoni. Gitu. Kalau nggak tahu ilmunya, maka orang akan sia-sia. Orang sholat pun kalau nggak tahu ilmunya, dia juga nggak tahu fadilahnya. Oh ternyata fadilahnya sholat itu seperti ini. Kenapa makan babi tidak boleh? Oh enak. Gitu. Ternyata karena punya ilmu, dia tahu, oh Allah melarang ini karena begini, oh karena ada cacing pitanya, oh karena ada ininya, sehingga Allah memberikan protokol kepada kita, gak boleh makan sesuatu yang haram. Padahal haram kan dilarang, tapi kenapa kalimatnya Allah memuliakan? Nah, ini karena majas kak, teko oleh karo oleh Allah melarang tapi tambah memuliakan. Oke? Allah itu kalau melarang kita justru yang kalimatnya majazi karena dimuliakan. Haram, anjing kan haram, padahal haram artinya mulia. Artinya Allah memberikan protokol kepada kita tentang kesehatan prokes itu dengan memuliakan kita, bukan memuliakan anjingnya atau babinya. Makanya Allah mengistilahkan haram. Masjidil Haram artinya masjid yang mulia. Tanah haram berarti tanah yang mulia atau tanah suci. Kenapa ketika bicara larangan Allah juga mengatakan haram? Haram artinya mulia. Kamu manusia yang sangat mulia, jangan makan ini hina. Oke, makanya kalimatnya mulia. Setelah kita belajar fikih, larangan itu bukan haram tapi mahdzur. Oke, larangan mahdzur namanya. Protokolernya Allah, karena Allah memberikan prokes kepada kita dengan memuliakan kita, maka larangannya namanya haram. Jangan salah paham. Kalau kecil dia mau tentang pikir kok haram, padahal mulia. Kok artinya larangan? Kalau sampai ulama sing jenengin apa? Kitab Kamus Al-Munjid niku bola. Balik bar nek haram ya ketemune mulia, tapi kok diterjemahno larangan. Rian kan ilmunya gak cukup, jadi boleh bingung. Ternyata setelah paham fikih, usul fikih, paham ilmu bayan, ma'ani dan sebagainya, Allah itu melarang sesuatu dengan menisbatkan sesuatu yang lain. Karena apa? Memuliakan kita sebagai manusia, maka namanya haram. Gitu. Karena yang dimuliakan adalah kita. Allah menjelaskan syawahiduha minal qur'ani qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidah, Allah lah yang menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dia Allah, wal malaikatu dan para malaikat pun juga menjadi saksi, wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu pun menjadi saksi. Imam bil qisti, jumeneng sing jejeg, jadi memberikan keadilan. Kita nggak akan bisa berbuat adil kalau nggak punya ilmunya. Contohnya, nah ini kalau di dalam dunia pertukangan, kita kan nggak bisa bagi tempatnya boto ini berapa butuhnya kalau nggak punya ilmunya. Ya kelihatannya masang angin-angin itu, kalau nggak punya ilmunya kan nggak bisa. Oh ini bagi berapa, panjangnya ini sekian, nah ini sekian. Nah itu kan fadilahnya ilmu.
Padahal pondok nang Sumbersari ya gak diulangi ngono mbiyen. Itu ilmunya laduni setengah. Ini Gus, ya pun bagi piro penak niki pombone samenten. Nah, akhirnya ketemu. Itulah fadilahnya ilmu, keutamaan ilmu. Padahal ilmu yang paling digeding dhewe juga sekolah MI sampai lulus aliyah. Matematika. Basa metu pondok yang paling dibutuhkan. Ngoten. Ya minimal iso tambah-tambahan kali hitung-hitungan. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsi. Lihatlah betapa Allah memulai ayatnya tadi dengan menyebut dirinya. Saking utamane ilmu, Allah memulai dengan menyebut dirinya. Wasana bi malaikatihi. Yang kedua, menyebut malaikatnya sebagai saksi. Yang ketiga, wasallasa bi ahlil ilmi, ahli ilmu. Wa nahyuka bi hadza syarafan wa fadlan. Dan cukuplah kiranya bihada syarafan wa fadlan, dengan kemuliaan dan kelebihan ini, jalalan, ketinggian wa nublan, orang-orang yang berilmu. Jenengan kan sering mendengarkan ulul ilmi, ulul absor, ulul albab, bahkan itu jadi nama-nama sekolah, ulul ilmi, ulul absor, ulul albab. Terus ulin nuha, ulul albab, dengan tulis niku ulul albab. Nah, di Quran itu dibagi-bagi orang berilmu. Pertama ulul albab. Ulul albab adalah orang yang memiliki pengetahuan yang berlapis-lapis, zahir batin nih paham, jenenge wong ulul albab. Syariat hakikat nggih paham. Nah, ulul absor atau ulil absor, orang yang memiliki penglihatan atau pengetahuan mata hati yang berlapis-lapis. Jenengan kan ulul albab, mergo iso ngaji fikih terus ngaji kitab tasawuf, tapi ora iso nglakoni ilmu tasawuf, termasuk ulul albab. Ya minimal kan wonten. Ulin nuha, ulin nuha, orang yang memiliki ilmu yang berlapis-lapis, tetapi mampu mengendalikan diri tidak maksiat. Ya niku beda nih. Jadi manusia itu dibagi tiga: ulul albab, ulul absor, ulil nuha. Ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Ya, tergantung kalimatnya ditempatkan di mana, nanti bisa ulil nuha, bisa ulul albab, bisa ulil albab. Nah, apa sih ketiga-tiganya ini? Kalau di dalam bahasa kita, bahasa Melayu Indonesia, ini namanya cendikiawan. Cendikiawan. Makanya kata al ulama warasatul anbiya. Lah sekarang makna ulama itu bergeser. Orang-orang yang hanya duduk di majelis
ulama, MUI, itulah ulama. Padahal di sana yang paling banyak adalah ahli fikih. Sehingga orang kalau ahli fikih itu ya dijuluki ulama. Padahal ulama ini kan cendekiawan, orang yang ahli di bidangnya. Maka Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Jenengan ketika jenengan punya ilmu, katakanlah ilmu arsitek atau ilmu sipil, perencanaan bangunan dan sebagainya, jenengan ini termasuk ulama warasatul anbiya. Tetapi karena makna ulama itu sudah diarahkan kepada ahli fikih dan dikumpulkan dalam satu tempat, maka hanya ahli fikih yang disebut ulama. Jenengan yang ahli teknik tidak disebut ulama akhirnya. Padahal kan cendekiawan. Bahasa Inggrisnya scholar. Nah, ini karena maknanya bergeser, maka di dalam Al-Quran pun dibagi tiga tadi: ulul albab, ulul absar, ulul nuha. Contoh, sarjana yang menjadi pejabat, jenengan kuliah, lulus skripsi, nah ini toganya jadi sarjana. Sarjana jadi pejabat. Ketika dia korupsi, bukan lagi disebut ulul albab. Berarti tidak bisa mengendalikan ilmunya. Walaupun sekolah kita S3 sudah disebut cendekiawan, namanya doktor. Doktor itu kan sarjana yang sudah lapis 3. Tapi ternyata setelah jadi pejabat kita korup, maka kita tidak disebut ulul albab. Oke. Ini pengertiannya ilmu menurut Al-Quran. Seorang ulama yang memiliki pengetahuan batin berlapis-lapis, ketika dia korupsi dan bermaksiat, bukan lagi disebut ulama warasatul anbiya. Oke, jangan salah paham ya. Untung jenengan ketika gelar ulama, coba kayak gelar ulama batal demi hukum ya. Salah titik maksiat masih wong ayu batal. Ya. Oke. Nah, seorang ahli teknologi, ahli farmasi, kedokteran, mereka ini disebut ulil nuha. Orang yang punya keahlian berlapis-lapis, bisa membuat obat, bisa membuat virus, bisa membuat penangkalnya virus namanya vaksin. Ketika mereka menyalahgunakan ilmunya, tabun virus, ben payu ke vaksinku, akhirnya bikinlah virus disebar, banyak orang kena virus kayak corona. Itu sudah tidak disebut lagi ulil nuha oleh Allah karena menyalahgunakan ilmunya. Ini ahli kedokteran, ahli farmasi, ini dokter kandungan. Kalau menggugurkan janin berapa dok? 15 juta, gitu. Terus dokternya ngomong nang ahli farmasi, oh berarti piye? Oh berarti gampang, murah 5 juta, dolen 15 juta, kamu jadi 10 juta. Kan ngoten. Nah, orang yang punya keilmuan yang luar biasa, ketika dia menyalahgunakan ilmunya, bukan lagi disebut ulil nuha. Kira-kira paham boten iki ilmu dibagi-bagi kalih Allah. Makanya banyak ulama, makanya di kitab ini nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali, ulama kan dibagi dua, ulama dunia dan ulama akhirat. Maca ulama tapi mungkin golek duit, niku berarti jenis ulama dunia. Ulama yang tujuannya memang untuk mengambil hasilnya nanti di akhirat, berarti memang yaitu ulama akhirat. Contohnya ngeten, ketika panjenengan naik mobil, terus ketemu tonggo mandek, nah terus ditunuti awake dhewe numpang ke kita. Dari Kediri sampai ke Rumah Badas ditumpangi. Nah, kira-kira kalau kita memandang akhirat, bagaimana dengan sikap kita numpangi tetangga yang perjalanan jauh?
Sing kudu matur nuwun niku yang harus berterima kasih yang numpang jenengan apa jenengan terima kasih ke dia. Nah, terus pun dia alasannya kok yang punya mobil. Oke. Kalau jenengan belajar ilmu fikih dari Imam Ghazali kan ada batasannya. Yang dituntut terima kasih adalah yang numpang, etika sosialnya gitu. Tapi ketika jenengan tujuannya akhirat, belajarnya tasawuf, jenengan matur suwun pada yang numpang. Matur nuwun nggih Kang, sampean wis ngekeki aku rekening akhirat. Oke. Karena dengan dia itu jenengan dapat pahala untuk bisa dinikmati di akhirat. Seharusnya kalau sudah belajar ilmu tasawuf, enten wong nunut jenengan, maka jenengan kudu sing ngucapne terima kasih. Matur nuwun ya Le, wis ngekeki aku rekening akhirat. Tunut-tunuti ae, ambune ampok. Niku berarti batasannya cek kenale ilmu lahir, boten ilmu batin. Enten jenengan ngaji, kula niki sing berterima kasih ten jenengan secara ilmu tasawuf karena ilmu saya bermanfaat, saya bisa menikmatinya di akhirat. Boten jenengan sing matur nuwun Gus, boten. Kula kudune matur nuwun. Makane saking senenge seperti Imam Bukhari Muslim setelah mencatat hadis, memverifikasi hadis, orang yang ngaji dikasih makan, dikasih sangu pulang. Apa tujuannya Imam Bukhari Muslim? Supaya hadis-hadisnya Nabi itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Gitu. Dengan adanya orang yang ngaji, ya, maka Imam Bukhari Muslim mengatakan saya akan bisa menikmati ilmu akhirat. Tanpa ada orang ngaji saya tidak bisa menikmati ilmu saya di akhirat. Gitu. Nah, makanya mungkin lek ditunuti wong sama tepok pondake, matur nuwun ya kan, sampean wis ngekeki aku rekening akhirat. Terus tonggo ini masulkan saya hatinya putih. Gitu. Aneh terusan malahan. Kenapa iki kok saya hatinya putih? Kesambet malah kok Cilacap. Oke. Nah, inilah karena ilmu. Tanpa ilmu jenengan tidak bisa menempatkan amalnya jenengan. Iki ke tujuan akhirat, iki ke tujuan dunia. Sampai niku jamaah ngene wae. Nah, ini berarti gak melihat sisi akhirat. Ilmunya hanya kepentingan dunia. Ya, jadi kadang-kadang ya kudune golek akhirat, ya kadang-kadang kudune golek dunia. Ya kudu imbang. Maka ilmu ini, ya, ilmunya kata Imam Ghazali, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, ya, orang-orang yang beriman, ya, di antara kalian yang memiliki ilmu. Beriman tok lek kene ilmune kadhiunggahno derajate. Nggih pancet ae rombongane, nggih bis ceketer. Lah lek sing derajate anu boleh rombongane bis eksekutif. Nah, lil ulama'i darajatun fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Antarane wong-wong mukmin, mukmin tok dengan ulama niku jarake 700 derajat. Sak derajat niku lek mlaku 500 tahun. Cara njeluk diceluk ini wis gak krungu, jarake 500 tahun perjalanan. Maka niki yang membedakan ulama. Contohnya, mboten usah masalah agama, masalah bangunan niki. Lek gene ulama ahli bangunan, napa iso kuat? Kan gak eruh oleh carane bangun tahan gempa. Berarti kudu ngene rakitane, oleh kudu ngene, kudu ngene. Ini kan dinamakan ulama. Tapi karena kata-kata ulama di Indonesia maknanya bergeser, sehingga hanya orang yang ahli fikih saja yang disebut ulama. Pak tukang gak disebut ulama, Pak tani juga disebut
disebut ulama. Padahal Pak Tani niku nandur pari nguripi wong akeh, wong melarat sampai sugih nggih mangane sego. Nggih kudune kan nggih diarani ulama pertanian. Akhirnya ilmu itu di kotak-kotak. Lek sekolah formal berarti gak oleh kedudukan formal, gitu. Lek ijazahnya mau cuman LP Ma'arif gak yakoni, gitu. Kalau biar di ijazah LP Ma'arif karo zaman di zamannya itu lek ijazahnya swasta, game daftar di atasnya ternyata ini gak boleh nih punya ijazah MI yang negeri punya ini ya ini pakai. Padahal orang-orang yang hanya pendidikan non formal lebih sukses dari orang yang formal. Kenapa lebih sukses? Orang yang pendidikannya formal terlalu memikirkannya itu terlalu formalitas. Pendidikannya non formal, kenapa? Jadi bos rosokan kan orang izin, padahal hasilnya miliaran. Dan dulu sego goreng gak izin, ya, karena dia tidak ada beban moral secara sosial. Embel-embel sarjana niku. Nah, kul yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah oleh Muhammad, adakah bedanya antara orang berilmu dan tidak berilmu? Dia pasti ada. Dari cara bicaranya pun ada, dari cara pola berpikirnya pun ada. Tiang lek tahu garap skripsi, kalian gak tahu garap skripsi, dia berbeda juga. Karena sudah, skripsi ini kan mengatur tingkat kesulitan berpikir sehingga iso noto. Tiang nulis itu kan angel, nyompak noniki kali niki sampai melakukan niki kan angel. Contohnya ketika kita kecil, ayo besok pelajaran bahasa Indonesia mengarang cerita. Kamu liburan kemarin kemana? Dari rumah kakek, nenek itu ceritakan itu, tapi dalam bentuk tulisan. Angel, ngempak no angen-angen nih kali hati kali ngelapok no tangan itu angel. Tidak boleh ngarang paling sedih. Saniki mau ngarang ini gampang, browsing nomor Google blog. Oh cerita perjalanan ke kakek wis enek naskah dari ngopi sret diganti-ganti di wis dadi ceritane. Lah biyen mboten enten. Golek clipping ngenteni koran pirangane tahun jago nemu ten rombengan. Yang berikutnya qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya Allah, itulah ulama, ya. Makanya ketika kita punya ilmu tinggi terus korupsi, itu berarti gak wedi nang Gusti Allah, maka status keulamaannya adalah dihapus oleh Allah. Maka bukan ulil albab, bukan ulil absor, bukan ulil nuha, ya. Istiqah ilmu molekuler tentang virus dan sebagainya malah disalahgunakan. Dicabut oleh Allah gelar itu. Telah dicabutnya gelar itu, biasanya keberkahan ilmunya pun juga dicabut oleh Allah. Kita cari berikan pertanyaan. Oh, napa nek senang. Absor niku kan pandangan basiroh niki tenggene batin, mata yang ada di batin kita. Kalau mata kepala namanya ainun roksun sirah, ainun moto. Contohnya ngeten, jenengan diberikan ketajaman mata batin oleh Allah. Sekarang angel lah, saged nerawang. Kira-kira iki aku dodolan tadi pora saged nerawang to. Terus jenengan tiba-tiba nerawang yang lain-lain. Nerawang si A, si B.
Karena saya juga dulu pernah waktu pesantren di Jawa Barat diberi ilmu yang ainul basirah oleh guru saya, bisa terawang. Teman saya matanya sakit 6 bulan tidak sembuh, belen aja, diobati nggak sembuh, nih nggak sembuh. Terus saya tanya, kamu kenapa kok belen nggak bisa sembuh-sembuh? Obat mata macam-macam sudah ini. Katanya kalau ada santri perempuan lewat itu diterawangi katoe, BH-nya, ya. Akhirnya sama tuan guru ini diculek motonya dari jauh, terus matanya belen, akhirnya nggak bisa melihat. Terus saya dikasih tahu sama guru saya, itu kalau ingin sembuh matanya suruh sholat tobat ini, karena sudah dikasih ainul basirah oleh Allah, tidak dimanfaatkan semestinya. Ya, makanya bukan ulul absor lagi kalau sudah seperti itu. Saya juga punya teman yang sudah sama dikasih ulul absor ilmunya oleh guru saya. Terus setiap ada jaipong, main utuk, ya, dadu diterawang terus masih menang, terawang juga. Akhirnya gurunya juga tahu, ya, ininya diculek matanya dari jauh, akhirnya sakit mata yang sama. Kenapa ini anak kok begitu? Ternyata punya ainul basirah, ketajaman mata batin disalah gunakan. Ya. Jadi punya pemahaman mata batin yang luar biasa. Pak Haji, niki pilihan lurah Purworejo kira-kira sing menang sinten? Jenengan kalau menjawab ainul basirah jenengan bisa di nama Allah. Nanti gak jawab kadang terkenal kiai, takmir masjid, ketua manakipan. Loh, beban sosial, jangan pilih sosial, harga diri nopo, adab di hadapan Allah, akhlak di hadapan Allah. Gitu. Ikut saja nih pertanyaan yang paling sulit dijawab, bukannya nggak bisa dijawab. Jawab niku ainul basirohe salah, gak dijawab kadung terkenal tadi kiai. Nonton. Biasanya Pak Jalil ditakoi titis. Nah, kata-kata itu malah memberatkan dengan akhirat, titis. Gitu terus tiang-tiang tintas titis, sewenang terus diparani tamu liyane Gus niki ngeten Gus titis. Terus gak usah nepi nanggone kuburan, wis takok ae nang bae. 2 angka mawon Mbah, wis oleh 2,5 juta. Nah, ketika kita membocorkan seperti itu, ulul absor kita dicabut oleh Allah. Akhirnya mau dikasih ilmu penerawangan biasa, akhirnya tidak diberi ilmu ma'rifatullah. Okay. Tapi kalau didasari dengan kata insya Allah benar yang ini. Nah, niku kan cari Gusti Allah, syahidullah, aku tiga saksi yang gak ada gitu. Ini kan menjelaskan kali Gusti Allah, gitu. Syahidullah annahu la ilaha illallah. Aku tadi saksi, tapi aku kok coba dadekno saksi. Aku nyakseni tapi coba dadekno saksi. Kita mengatasnamakan insya Allah. Kita kan tahu insya Allah kita ini wallahu a'lam bishawab. Apa muatan kita politis, mempolitisasi supaya ilmu kita dihalalkan oleh Allah. Sudah kan kita tahu. Yes kata santet awakmu tak tabrak donga ae. Pripun? Tak dongani ae. Mergo nek ngomong santet, wah serem dosa. Ilmu hitam. Tak hizib lah awakmu. Nah gitu, kata-kata hizib dikir ilmune wali, nggih. Tak apa? Tanggung jawabnya tidak lebih besar. Nah, ini ilmunya wali yang punya hizib mengatakan kalau kamu salah menyalahgunakan ilmu ini sama dengan mengalungkan Al-Quran di leher babi atau anjing. Ya. Apapun dasarnya kalau kita sudah belajar ilmu tasawuf gak boleh main dengan apalagi kata-kata insya Allah. Insya Allah bagi-bagi barokah deh. Hasilnya kan itu cuma lip service untuk menghalalkan perbuatannya.
Kita kalau jujur ya, jujur dalam hati, ya misalnya ini masih iku aturannya Gusti Allah ya wis gak usah digawe aneh-aneh. Yang sing mboten paham, dipikir ngene. Iki saksi bisu tapi iso ngomong. Tiyang kan kula kan delok dhewe penjerone kopiak. Nang delok dhewe wis ana apa iki. Kula niki download kenggene servere supaya saya didelok wong. Tapi kenapa mboten kula lebokno HP kula cara HP. Kok mboten motor kula didelok. Kula niki wedi lek diculek. Ngene mriki sing diculek ya ben sing delok ae. Kula di alat deloken terawangan mengkono. Mungkin Pak, iki anu iki kan. Kenapa saya menggunakan ini untuk melihat ini? Lek sing tengene mriki niki wau kejem, nggih waline Allah kejem nggih diculak awake dhewe. Nah, terus kan nggih terus jenenge santri jamaah. Gus nek tingali Gus yo kula kinten jalur apa istri Gus. Nah, lek ngaji ngene wis aja mentolo ngomong aku ndelok ya anake. Lha ndelok ngoten niku kan rahasiane Allah. Nggih rahasiane Allah. Ate gak dijawab iku. Santri jamaah dijawab niku melanggar aturannya Gusti Allah. Jadi ini jenenge ulul albab, ulul absor. Makanya jenengan nek pun paham ulul absor, ulul albab, ulul ilmi, ulil nuha. Nggih. Ngoten. Gampangane ya. Lek ujian jenengan saged nyontengi koncone niku kepinterane jenengan akhirnya hilang pindah nang dhek. Jadi bojo kula, biyen modal sekolah SMA ini nyontek aku kok dhek dadi dokter aku gak dadi. Ya ngono kuwi ulil absor, ulil nuha, ulul albab, ulul ilmi. Sing diconteki malah sing berhasil daripada sing nyonteki. Dodol bakso niku sing duplikat niku malah sing laris tambah sing duwe resepe. Ulama nggih ngoten sing duplikat tambah sing laris timbangi sing ulama tenanan. Ya, jadi sebab ini sih keterangannya itu bahwa nih bahwa sebabnya apa? Sing keramat tenanan niku malah gak payu, lek sing keramat gandul malah ayu laris. Makanya lek wali tenanan malah delik, lek wali-walian malah muncul. Tiang lek bener-bener dirinya wali, ilmunya kewalian malah menghilangkan jejak-jejak kewaliannya. Jadi Nabi terus ceritanya gini, kitab Khilyatul Auliya dibaca. Ini cerita menjadi wali yang termudah bagaimana, menjadi wali yang paling gampang bagaimana, menjadi wali yang tersulit bagaimana. Karena hampir semua cerita kewalian di kitab Ihya ini sumbernya dari kitab Khilyatul Auliya. Makanya Imam Syafi'i ini kayak nopo umur 7 tahun wis hafal Quran, umur 10 tahun wis hafal kitab Al-Muwatta. Ini kitab Al-Muwatta. Ini kitab Al-Muwatta dia hafalno kali Imam Syafi'i. Umur 10 tahun wis dibolak-balik ngeten apa? Karena saking pinginnya ketemu ulama besar namanya Imam Malik, gitu. Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta. Niki hadis dan asar di sini. Baru setelah hafal mau sowan ini Imam Malik. Terus berdiskusi dengan Imam Malik umur 10 tahun. Dengan niki sak lembare mbok isine boga Al-Muwatta. Okay. Sehingga dia punya guru namanya Imam Malik. Sebelum berjumpa gurunya menghafalkan kitabnya dulu, mau berguru niku dihafalno. Nah, sehingga kecerdasannya luar biasa. Karena itu dijelaskan begini, kitab Khilyatul Auliya. Ingin jadi wali dengan cara mudah. Ya, Imam Syafi'i juga punya cara dari wali yang cara mudah ketika dari kecil. Orang tuanya tahu, oh caranya dadi anakku ini
seperti ini. Nah, sehingga kalau kita mengikuti jejaknya Imam Syafi'i bermadzhab Syafi'i, minimal kan dua kitab induknya Imam Syafi'i ini namanya Al-Um. Saya punya itu 9 jilid. Imam Syafi'i kenapa sholatnya seperti ini? Oh, kenapa seperti ini? Dia kan mengikuti gurunya sampai mengikuti pada Nabi. Ditulislah di sini namanya kitab Al-Um. Saking gak pahamnya Al-Um, ulama Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan melalui Fathul Mu'in, okay. Imam Bajuri menjelaskan lagi melalui Fathul Qorib. Fathul Qorib paling sederhana ya gak paham-paham, okay. Terus ada Imam Nawawi menjelaskan fikihnya Imam Syafi'i melalui Minhajut Thalibin, okay. Makanya jenengan kalau ingin mengikuti jejaknya Imam Syafi'i, jangan taklid saja, ilmunya dipelajari, ilmunya dipelajari. Nah, kadang-kadang kan yang guyoknya kan gini, orang mengkritisi apa yang kita sampaikan tentang ini madzhab Syafi'i, dan sama beli kita popelek nang omale. Al-Um gak duwe ngomongnya madzhab Syafi'i. Nah, kenapa? Mbah Hashim itu meletakkan dasarnya madhabnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali sama Junaidi al-Baghdadi. Oke, makanya kenapa Junaidi al-Baghdadi dengan Imam Ghazali? Kalau Imam Ghazali itu di dalamnya kan ada filsafat, ada ilmu sosial, ibadah, semuanya komplit. Kalau Syekh Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi memang sambung menyambungnya tasawufnya kepada Rasulullah lebih dekat, dan sehingga ilmunya pun bobot ilmunya walaupun hanya 1 meter itu bobotnya sama dengan orang yang berkilo-kilometer. Nah, inilah yang namanya ulul albab. Kinten-kinten paham? Tambahan ilmu karena ilmu lenek wong nunut jenengan sing kudu matur suwun. Ada ora kok iku wis ditunuti jegidhek kae. Nggih. Kula nggih sering nunuti tiyang diprotes kali ibu kula, adik kula diprotes. Wong-wong nang sawah itu lho tunuti di tahun 90 pinten niku ana mobil penter nyarane penter. Arek tak tunut nanti yuk asawat ae bareng kabeh kudu kowe iku senengane wong ngene guys macam-macam. Kula guyu ae. Lho aku iki golek ganjaran akhirat. Gitu. Tapi sing gak paham akhirat ya menolak. Oh, nanti pertanyaan kula lek jenengan belajar fikih, belajar tasawuf, lebih afdol mana? Jumatan itu berangkat dari rumah jalan kaki dengan dari rumah naik mobil Innova terbaru. Jalan kaki. Kalau jalan kaki jenengan dapatnya hanya 1 langkah berapa? Kalau jenengan naik mobil mewah dengan mensyukuri nikmat, itu pahalanya lebih besar daripada jalan kaki. Ya jenengan jalan kaki keplese, kebetul kena batu di jalanan, aduh, nanti besok kok gak enak gitu. Nah, kalau naik mobil mewah ke masjid dengan mensyukuri nikmat, kita hadus bin nikmat, itu lebih besar daripada jalan kaki. Lebih baik menampakkan kekayaan apa menampakkan kemiskinan? Orang itu lebih suka menampakkan kemiskinan. Contohnya, kalau 10 Muharram, anak-anak miskin, fakir miskin, du'afah dan anak yatim dinaikkan ke panggung, santunan, bawa amplop, yo. Itu kan menampakkan kemiskinan. Apakah disukai oleh Allah seperti itu? Kalau kita orang tasawuf nggak boleh menampakkan kemiskinan, harus menampakkan kekayaan. Akhirnya kan dieksploitasi orang-orang miskin, anak-anak yatim dan du'afa. Proposal
proposalnya jalan. Niki ben enten anu Gus, santunan yatim sekian Gus, jenengan nyumbang pinten Gus. Wis kayak 50.000 dilus-lus rambutnya sampai umel ora disangoni sampo. Oke. Nah, ini kalau kita belajar tasawuf, jangan menampakkan kemiskinan. Kan mengeksploitasi kemiskinan sebagai alat. Bapak, ibu, ayah, bunda, kakak, adik, nah, gitu. Jangan arahnya ke sana. Ini bab ilmu ini dereng ceritanya melebihi ngaji nih. Poinnya kalau kita belajar tasawuf, kalau ada yang menurut kita berarti kita ucapkan terima kasih. Wis matur nuwun le kowe nyekaki aku rekening akhirat ngoten. Pun nggih karena pun lebih dari jam 9. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah kepada Allah, kepada kita, barokahnya dari Allah kepada kita, kepada keluarga, masyarakat pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tilawatan fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.